Asian Games 2018 berbuah manis. Indonesia nangkring di peringkat 4. Namun cerita manis itu ternoda. Sebulan berlalu masih ada volunteer yang belum menerima uang pengganti akomodasi. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Bersama saya Carlos Michael, pemirsa, Anda menyaksikan In-Depth Noda di Balik Pesta. Indonesia membuktikan diri sanggup menggelar pesta seakbar Asian Games. Spirit Energy of Asia benar-benar ditampilkan bahkan sejak opening ceremony. Hasilnya, sebuah pembukaan yang megah dan spektakuler. Dalam Asian Games yang berlangsung antara 18 Agustus hingga 2 September itu, prestasi Indonesia melambung tinggi. Dengan mendulang 31 emas, 24 perak, 43 perunggu, Indonesia nangkring di peringkat keempat. Seperti biasa, cabang bulu tangkis menyumbang medali emas untuk Indonesia. Jonathan Christie secara mengejutkan tampil sebagai juara di nomor bergengsi, yaitu tunggal putra. Tak ayal, Jojo, begitu dia dipanggil, menjadi idola baru. Saya ucapkan selamat untuk kita semua yang telah berhasil mewujudkan Asian Games ke-18 ini meraih 3 sukses. Dari sisi sarana dan prasarana, dari sisi penyelenggaraan, dan dari sisi prestasi. Ini adalah capaian prestasi tertinggi Indonesia dalam sejarah keikutsertaan di Asian Games. Menurut INASGOC atau Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee, prestasi Indonesia ini melampaui harapan, bahkan 2 kali lipat dari target. Kalau penyelenggaraan Asian Games 2018 secara umum kita menganggap suatu keberhasilan dan itu di atas ekspektasi. Nah tentunya sebagai panitia kami juga tahu bahwa ada kekurangan di sana sini, tapi kekurangan itu bisa diantisipasi dengan cepat. Sebagai penyelenggara, kisah sukses Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang juga didukung oleh masyarakat. Mereka tak hanya memompa semangat atlet kita saat berlomba, tapi membantu INASGOC dengan menjadi relawan atau volunteer. Volunteer ini jumlahnya aja 15.000, mulai dari kedatangan tamu-tamu kita, kemudian sampai ke Wisma Atlet, pendaftaran administrasi, kemudian pelaksanaan gamesnya, itu semua adalah dikerjakan relatif sebagian besarnya oleh volunteer. Namun, di balik suksesnya Asian Games 2018, ada sisi suram yang dialami sejumlah volunteer. Ini terkait pembayaran uang pengganti transportasi dan makan selama menjadi volunteer. Hampir sebulan setelah acara penutupan, masih ada volunteer yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran uang pengganti. Alasan saya sih, pertama untuk mensukseskan sih, itu supaya juga untuk meramaikan, ingin membuktikan bahwasannya Indonesia tuh memiliki jiwa pemuda yang tinggi lah. Saat masih menjalani masa pelatihan sebagai volunteer, Abi sudah mendapat informasi akan menerima uang pengganti akomodasi. Diberitahu bahwasannya kita itu nggak digaji, kita nggak dapat honor, tapi kita digantikan untuk transport sama untuk uang makannya. Untuk nominalnya untuk makan itu 150 dan untuk transport 150, jadi totalnya 300. Abi bertugas sebagai volunteer di divisi Athlete Village selama 27 hari. Ini artinya Abi seharusnya mendapat uang pengganti transportasi dan makan sebesar 8,1 juta rupiah. Jadi itu nanti kita ada ngisi namanya kehadiran. Jadi kehadiran itulah nanti kita akan digantikan. Jadi kehadiran itu setiap 5 hari, itu nanti akan disobek. Dan itu nanti selanjutnya akan dikasih ke SRV. Untuk terminnya itu si 5 hari, ditambah nanti cross-check sama SRV, INASGOC, dan nanti di bank itu 3 hari. Jadi total 8 hari untuk pencairannya. Uang pengganti tadi janjinya akan dibayar dalam 6 termin. Di termin pertama dan kedua, proses pembayaran ke rekening Abi lancar jaya.
Tapi di termin ketiga hingga 6, pembayaran uang pengganti itu terlambat. Telatnya itu mungkin kan kita ada yang di awal dan ada yang juga di pas hari hanya. Otomatis kan pihak SRV, Inasgok juga otomatis cross check ulang nih. Ya itu mungkin yang membuat agak lama terminnya diturunkan. Hingga 21 September lalu, Abi masih menunggu sisa termin pembayaran uang pengganti transport dan makan yang menjadi haknya. Dari saya terakhir itu termin keempat. Jadi kalau saya dari awal sampai akhir itu ada 6 termin. Volunteer maupun penari ini adalah yang kami berikan yang paling besar adalah pengalaman. Tentunya dari sisi materi yang bisa kami berikan barangkali tidak banyak. Pembayaran termin keempat. Berbeda dengan Abi, nasib Ramadan Rifki atau yang akrab disapa Adit jauh lebih baik. Volunteer asal Tangerang ini bertugas selama 36 hari di divisi broadcast. Artinya, kalau dihitung-hitung, Adit seharusnya mendapatkan 10,8 juta rupiah. Menurut Adit, pembayaran uang pengganti transportasi dan makan untuknya lancar-lancar saja. Untuk pembayaran termin ke-6 itu sekitar selesai tanggal 18 September kemarin. Itu udah clear semua. Salah satu yang menyebabkan pembayaran uang untuk volunteer terlambat adanya sistem absensi yang ribet. Termin 4 emang agak sedikit ada kelambatan karena emang prosesnya itu emang agak ribet. Apalagi kan sebenarnya volunteer ini kan punya batas maksimal hari kerja ya, 18 hari. Lewat dari 18 hari kan otomatis kan setiap departemen itu wajib mengajukan surat penambahan kerja masa volunteer. Nah menurut saya sih antara termin ketiga dan termin keempat itu yang agak lama itu karena mengurus berkas-berkas yang lebih dari 18 hari itu. Inasgok mengakui adanya keterlambatan pembayaran uang pengganti transport dan makan untuk relawan. Namun, Inasgok menegaskan mereka telah melunasi sisa 2 termin bagi volunteer pada 17 September lalu. Ini berbeda dengan pengakuan Abi yang masih menunggu termin kelima dan 6 cair. Sebetulnya termin-termin pembayarannya hanya 2 termin terakhir yang agak terlambat. Itu dikarenakan ada beberapa yang volunteer yang mulainya sebelum games time. Nah ini menggunakan APBN, semuanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga itu diperlukan. Nah ini kami mohon maaf, karena administrasi yang agak panjang ini sehingga pembayaran agak terlambat. Tak hanya dari volunteer, isu tak sedap juga meruak dari penari yang tampil di pembukaan Asian Games. Kasusnya sama, soal honor. Tim Indep mendatangi sejumlah SMA di Jakarta yang muridnya memeriahkan pembukaan Asian Games. Harus ya untuk memberikan mencari bagaimana mengadakan opening maupun closing ceremony. Oke, sekolah SMA mana nih yang bisa kita ambil siswa-siswanya karena yang memang sudah berprestasi dalam bidang tari-tarian. 2 pekan setelah penutupan Asian Games, tersiar kabar pembayaran honor hanya $15 Amerika Serikat atau sekitar Rp230.000 per hari per penari. IO kita yaitu Lima Arus berkontrak dengan sekolah-sekolah atau sanggar tari ataupun kalau yang profesional penari dengan profesional penarinya dengan kompensasi jumlahnya sekitar Rp200.000 per sekali latihan. Nah ini tentunya semuanya sudah kami bayarkan, semua sudah dibayarkan, kami punya bukti-buktinya oleh Five Current atau Lima Arus kepada masing-masing sekolah-sekolah maupun sanggar tari. Uang kompensasi itu diberikan Inasgok lewat Five Currents, event organizer yang ditunjuk Inasgok untuk menyelenggarakan upacara pembukaan dan penutupan Asian Games. Uang kompensasi ini dikelola sekolah untuk konsumsi dan transportasi para siswa yang ditunjuk sebagai penari. Tak lama selang kabar honor penari Ratu Jeru tak kunjung cair mencuat, Inasgok mengklaim telah menuntaskan pembayaran operasional para penari. Betulkah itu? Untuk membuktikannya, tim Indep mendatangi beberapa SMA di Jakarta yang mengirim siswanya menjadi penari Ratu Jeru. Karena kami udah selesai urusan itu, jadi nggak ada lagi kita mungkin masalah itu. Cuma hanya mau konfirmasi aja
Pihak sekolah menyerahkan masalah tadi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ini juga terjadi saat tim INDEP mendatangi SMA lainnya. Terus nggak bisa masuk ketemu sama Humasnya tadi nggak ada juga? Oh, Humas ya memberi arahan seperti itu? Oh, memang semua kalau sekolah katanya dibilang tadi gitu. Kalau sekolah sekarang jadi Dinas Pendidikan yang menjawab. Tim INDEP lalu menghubungi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saiful, Kepala Bagian SMP SMA Dinas Pendidikan, menyatakan bahwa ada mispersepsi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Tim INDEP juga menghubungi Five Currents sebagai event organizer. Namun, IO ini menolak diwawancarai. Gimana sih kan sekolah? Tapi, apakah setiap siswa telah menerima honor sesuai dengan apa yang dijanjikan Inasgok? Kita berikan kepada sekolahnya, karena sekolahnya ada yang memberikan makanan, menyediakan pelatih juga, sehingga mereka harus membayar juga biaya-biaya berdasarkan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, dan sisanya kemudian yang akan diberikan kepada penari-penarinya sendiri. Transparansi antara penari dengan sekolah ini saya harapkan bisa terbuka. Berdasarkan penelusuran tim INDEP, honor yang diterima penari Ratu Jeru yaitu sekitar 500 hingga 750 ribu rupiah. Padahal jika dihitung, penari Ratu Jeru bisa menerima uang operasional mencapai 3,3 juta rupiah. Selain pelajar SMA, upacara pembukaan Asian Games juga melibatkan penari profesional dari Sanggar. Salah satunya Sanggar Bapontar. Sebanyak 80 penari dari Sanggar ini menampilkan tari, kabasaran, dan maengket dalam rangkaian opening ceremony Asian Games 2018. Berbeda dengan penari dari pelajar SMA, pembayaran honor penari profesional langsung terhubung dengan event organizer, yaitu Five Currents. Kontrak ada MOU tersendiri bahwa kalian dibayar 2 minggu sekali. Jadi artinya waktu itu karena seminggu sekali latihan, 2 kali latihan itu ditransfer. Dan semua dilakukan dengan baik. Untuk sekali latihan, para penari profesional ini dibayar $15 Amerika Serikat. Jimmy Sumampo adalah penari yang lolos seleksi audisi dan ikut serta dalam opening ceremony Asian Games. Dia bersyukur karena pembayaran honornya lancar. Menurut penari kelahiran Sulawesi Utara ini, dia menerima honor dalam 4 termin. Saya tuh sekitar kurang lebih 3 juta lebih lah. Karena ini kan kita dihitung per absensi setiap kali masuk. Namun, honor yang dia terima bukan $15 atau Rp223.000 per hari. Saya nggak tahu $15 ini bagaimana teknisnya sampai mekanisme sampai jadi 199.000 itu saya nggak tahu gitu loh. Apakah ada potongan antar bank, apakah ada potongan pajak. Menurut info sih kayaknya ada potongan pajak. Pajak-pajak kita tahu semua penghasilan itu kan juga ada pajaknya ya. Yang saya tahu honornya itu masih dipotong pajak memang. Dan pajaknya itu adalah pajak penghasilan. Setitik noda di Asian Games 2018 seharusnya menjadi pelajaran bagi panitia pelaksana ASEAN Para Games atau INAPGOK. Kita tidak ingin mendengar volunteer ASEAN Para Games mengalami kondisi hal yang sama dengan volunteer ASEAN Games. Saya Carlos Michael, sampai jumpa di INDEP episode mendatang. Alfarabi Nasrisha kembali mendaftar menjadi volunteer atau relawan di pesta olahraga difabel tingkat Asia, Asian Para Games yang akan digelar 6 hingga 13 Oktober mendatang. Dia tidak kapok meski pernah mengalami tidak lancarnya pembayaran uang pengganti transportasi dan makan saat menjadi volunteer Asian Games. Pesta olahraga untuk difabel akan diikuti 3.886 atlet dari 42 negara Asia. Sama seperti Asian Games, Asian Para Games pun butuh relawan atau volunteer. Iya, meski jumlah relawan yang dibutuhkan hanya 7.500 orang alias hanya separuh dari jumlah relawan di Asian Games, si penyelenggara yaitu INAPGOK juga akan melibatkan 350 orang kaum difabel
sebagai volunteer. Antusiasmenya sangat luar biasa, Mbak. Pendaftar 17.000, kami seleksi, ada sekitar 7.500 yang masuk di kami. Herfandi Tansi termasuk volunteer yang lolos seleksi. Datang jauh-jauh dari Makassar, Sulawesi Selatan, Herfandi ingin mencari pengalaman terlibat dalam penyelenggaraan Asian Para Games. Gimana ya, kalau untuk volunteer itu kan pengalaman yang memang nggak kebayar gitu kan. Terus kapan lagi itu kan Indonesia tuan rumah. Herfandi pergi ke Jakarta dengan uang pribadi. Selama menjalani training atau pelatihan, Herfandi menyewa mes dengan tarif Rp300.000 per bulan. Tapi setelah dapat informasi dari dari Inapgok, katanya khusus luar Jabodetabek maupun Jabodetabek juga dapat penginapan. Herfandi mendapat tugas sebagai volunteer di divisi Para Village, bagian personal informasi. Saat mengikuti Job Specific Training atau GST, Herfandi mengaku mendapat informasi tentang uang pengganti transport dan makan. Namun berapa nominalnya, dia tidak diberitahu secara detail. Pas training divisi dapat informasi katanya ya kita dikasih uang makan sama transport gitu. Tapi masalah nominal kan nggak disebutin. Nah kan yang namanya volunteer ya kita harus kerja ikhlas. Kalau berharap lebih sih iya, sebenarnya kan pribadi aku sih iya. Waktu kita buka pendaftaran untuk volunteer di semua divisi, kita tidak pernah menjanjikan mereka untuk dibayar. Tapi terus terang kita ada kebijakan di Inapgok untuk mengganti uang transport dan uang makan mereka. Terutama yang tinggalnya jauh, kita juga fasilitasi dengan tempat tinggal. Dan kita memberikan uang transport dan uang makan itu rencananya per 3 hari atau nanti pas selesai acara kita transfer ke rekening mereka masing-masing. Hingga kini Inapgok belum terbuka soal berapa uang pengganti transportasi dan makan yang akan diterima para volunteer Asian Para Games. Jangankan soal jumlah, soal ada tidaknya uang pengganti transportasi dan makan saja, penjelasan Inapgok tidak seragam. Untuk fasilitas yang kita berikan, kita yang utama adalah kita kasih atribut seragam ya. 2, kita berikan sertifikat. Ketiga, penggantian uang transport dan uang makan. Untuk volunteer juga akan mendapatkan insurance selama 1 bulan. Yang pertama, kita menyiapkan beberapa dukungan support. Tapi harus dipahami dulu, volunteer Asian Games dan Asian Para Games itu berbeda. Di Asian Para Games ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, volunteer di Asian Para Games seperti yang terjadi di TAS Event, itu sejak awal memang kita tidak pernah berbicara tentang uang. Nah, jika pihak penyelenggara berbeda keterangan, seperti apa sebetulnya informasi yang diterima oleh para volunteer tentang uang transportasi dan makan ini? Sampai saat ini informasi yang saya tahu itu memang ada sih penggantian uang untuk transport dan makan ya kan, cuman kalau untuk berapanya dan terhitung dari tanggal berapanya ya kita belum dapat informasi lagi. Setelah training ini mungkin ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, nah mungkin setelah itu bisalah dikasih tahu oleh panitianya terkait transportasi. Nggak munafik sih Mbak, kalau saya dan teman-teman pasti mengharapkan lah tentunya kan, selain kita ya ibaratnya membantu ya pasti juga berhaklah untuk mendapatkan honor tersebut. Honor atau uang pengganti transportasi dan makan selama menjadi volunteer adalah hak para volunteer. Inapgok seharusnya belajar dari pengalaman Inasgok menggelar Asian Games. Keterbukaan informasi sejak awal sangat perlu untuk meminimalisasi potensi konflik dengan para pihak pendukung termasuk volunteer di kemudian hari. Dan tentunya caranya adalah perbaikan administrasi yang baik, misalnya absensi. Kalau masalah dananya, saya yakin pemerintah sudah menyiapkan dananya baik untuk Asian Games maupun Asian Para Games, sehingga pembayaran buat volunteer itu bukan masalah dana yang nggak ada, tapi lebih ke arah bagaimana memperkuat administrasinya agar pembayaran itu bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.